Shalom Bapak Ibu dan sekalian, kita bertemu dalam ibadah doa online. Segala puji syukur bagi Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kasih dan rahmat-Nya memeliharakan hidup kita sampai hari ini dan tentunya untuk seterusnya. Bapak Ibu, Saudara, saat ini kita sedang mengalami masa yang sulit. Dunia sedang diguncangkan oleh wabah virus corona. Keguncangan terjadi di banyak bidang, hampir segala bidang terdampak. Hingar-bingarnya kota-kota besar di dunia mendadak menjadi sepi, bahkan menjadi kota mati. Pariwisata mati, ekonomi anjlok, nilai saham anjlok, nilai mata uang melemah, dan banyak perusahaan-perusahaan yang tutup dan PHK terjadi di mana-mana. Dunia tidak bisa bermegah, tatanan dunia begitu rapuh. Anda dan saya tentunya juga merasakan hal yang sama dengan orang-orang lain yang masih hidup di dalam dunia ini, yang masih tinggal di dunia ini. Namun, ada satu kabar baik. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12:28 dikatakan, "Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut." Saya ulangkan bagian A. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ternyata saudara, kita ini diberi fasilitas untuk tinggal di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak bisa terkena dampak negatif dari virus corona ini. Kerajaan yang mampu memberikan damai sejahtera dan jawaban atas masalah dunia ini. Kita ingat peristiwa saat perahu murid-murid dihempas badai dan gelombang yang tinggi. Angin ribut menerpa perahu mereka. Mereka dalam ketakutan yang besar. Kalau kita baca di dalam Markus 4 ayat 38-39, ternyata Yesus malah sedang tertidur di sana. Dan akhirnya murid membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, dalam situasi seperti itu, Yesus yang tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, Dia ada dalam keadaan yang tenang, tidak terpengaruh. Itulah saudara, salah satu contoh di mana saat kita tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, maka ada ketenangan, ada damai sejahtera dan sukacita tentunya. Ada contoh lain, Paulus dan Silas hidup dan tinggal di kerajaan yang tak tergoncangkan juga kedua murid Tuhan ini. Dalam Kisah 16 ayat 24 hingga 26, coba kita akan membacanya di dalam Kisah Para Rasul yang ke-16. Kita baca di sana ayat yang ke-24 berkata demikian, "Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat." 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Saudara, secara kenyataan mereka itu ada di dalam penjara.
mereka itu dipasung, namun rohnya, iman percayanya itulah yang sanggup memindahkan keadaan, membalikkan keadaan dari terpasung, dari di penjara yang paling dalam. Mereka boleh lepas semuanya itu karena mereka tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Saudara-saudara, masih banyak sekali yang dicatat oleh firman Tuhan. Kejadian-kejadian di mana mereka mengalami hal-hal yang luar biasa, perlindungan Tuhan saat mereka tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Bangsa Israel yang tinggal di Gosen tidak kena tulah sama sekali. Janda yang di Sarfat itu bisa bertahan hidup sampai akhir masa kelaparan. Perjamuan pernikahan di Kana, kehabisan anggur, air diubah jadi anggur. Bahkan Tuhan Yesus sendiri memberikan makan 5.000 orang hanya dengan bermodalkan 5 roti dan 2 ikan saja. Itulah contoh-contoh di mana mereka tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Mari saudara, arahkan hidup kita, baik tubuh, jiwa, dan roh, masuk ke dimensi kerajaan yang tak tergoncangkan. Sinkronkan tubuh, fisik, dan jiwa pikiran kita ini mengikuti roh kita yang menyatu dengan Roh Kudus. Bahwa kerajaan yang tidak tergoncangkan ini sesungguhnya adalah kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah orang percaya. Barang siapa dia tinggal di dalam dia, dan dia Yesus itu tinggal di dalam orang tersebut, maka hadiratnya ada. Disitulah kerajaan Allah itu dihadirkan, dan kita tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Saudara, marilah kita tetap mengarahkan mata rohani kita kepada Dia, Allah kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku, biar awan kemuliaan
memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari Tuhan, biarlah roh-Mu Tuhan, hadirat boleh memenuhi kami semua Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Karena hadirat-Mu itu yang menguatkan kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang membuat kami kuat Tuhan. Urapi kami semua, penuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami pohonkan doa-doa kami atas Engkau ya Tuhan. Saat ini kami sedang berduka. Ada salah seorang hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Tapi kami percaya bahwa Engkau telah memanggil Bapak Pendeta Yahya Untung ini, yang telah mengakhiri dalam pertandingannya, sudah finish dan kembali ke rumah-Mu, di rumah Bapa di surga. Mari berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang terdampak krisis virus corona ini Tuhan. Mari Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan atas jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Mungkin mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan secara jasmani karena kena PHK dan seterusnya Tuhan. Tetapi Tuhan, kami pegang firman-Mu Tuhan saat kami mengarahkan mata kami kepadamu Tuhan. Maka pertolongan itu akan datang Tuhan. Karena kami tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan Tuhan. Tolong setiap jemaat yang ada, bahkan pergumulan yang lain Tuhan, untuk sakit penyakit yang lain, ataupun masalah-masalah keluarga, dan yang lain-lain Tuhan, menolong satu persatu jemaat-Mu yang ada ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan dan setiap pengurus yang ada, wadah-wadah, seksi-seksi, bahkan setiap pelayan-pelayan yang ada lainnya Tuhan. Kau tetap persatukan kami, tetap fokus untuk kami tetap melayani Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Ya, kami juga boleh mendoakan setiap jemaat yang ada. Kami boleh mendoakan siapa saja membutuhkan pertolongan dalam doa. Tuhan juga memberkati Tuhan usaha untuk membantu jemaat-jemaat yang kekurangan Tuhan. Acara bakti sosial yang direncanakan, berkati Tuhan agar bisa menyentuh Tuhan jemaat-jemaat yang sangat membutuhkan. Kirim juga para donatur-donatur Tuhan untuk membantu hingga acara ini bisa lebih luas lagi ke jemaat-jemaat yang ada. Tuhan, semasa kami masih ada tinggal dalam setiap aturan social distancing ini Tuhan, kami masih beribadah di rumah. Engkau tolong Tuhan setiap pelayanan online yang ada Tuhan. Berkati Tuhan, sehingga walaupun di rumah kami boleh merasakan setiap hadirat-Mu Tuhan.
ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami boleh merasakan Tuhan, bahwa Engkau Tuhan, Allah kami, yang kami boleh sembah dan kami puji ini Tuhan, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa untuk pemerintahan yang ada Tuhan, mulai dari Presiden Jokowi, wakil dan para menteri, tiap gubernur, bupati, wali kota Tuhan, sampai ke pemerintahan yang paling kecil di RT RW Tuhan. Tolong Tuhan, kebijakan-kebijakan yang ada Tuhan, bahkan kekurangan-kekurangan peralatan medis Tuhan, mohon Engkau yang menolong juga Tuhan, sehingga memberikan kelancaran dan bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga virus ini segera dilalukan, bahwa virus ini juga Tuhan, boleh Tuhan ada solusi obat yang kemudian bisa menyembuhkan untuk setiap yang sakit corona ini. Vaksin-vaksin juga yang dipersiapkan. Engkau yang memberikan hikmat akal budimu Tuhan, menolong. Dan Tuhan, ada solusi yang terbaik saat Tuhan kami berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri doa kami ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.